Wa ba'du, fa ya ayyuhal ikhwa al-ahibba rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, insyaallah kita akan lanjutkan setelah pada pekan yang lalu kita membaca kisah daripada Nabiullah Daud alaihissalam. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pada kisah Nabi Sulaiman ibnu Daud alaihi wassalam. Nabi Sulaiman termasuk di antara nabi-nabi, di antara nabi daripada nabi-nabi Bani Israel, dan termasuk kebanggaan Nabi Bani Israel, nabi favorit setelah Nabi Daud, karena mengumpulkan kenabian dan juga mulkah, kerajaan, dan lebih luas, lebih kuat kerajaan Nabi Sulaiman, ya, setelah kerajaan daripada ayahnya Nabi Daud alaihissalam. Naam, adapun kisah Nabi Sulaiman, Allah Ta'ala sebutkan di beberapa tempat dalam Quran, di antaranya dalam surah Al-Anbiya, surah An-Naml, surat Shad, dan surat Saba, dan yang lainnya. Adapun keutamaan Nabiullah Sulaiman, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, di antaranya Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Shad di ayat ke-30, Allah Ta'ala berfirman, wa wahabna li Dawuda Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab, dan kami karuniakan kepada Daud, yakni seorang anak yang bernama Sulaiman, ni'mal abdu, dialah sebaik-baik hamba, innahu awwab, dan dia termasuk orang yang taat. Subhanallah. Dan juga Allah sebutkan dalam surah An-Naml, wa warisa Sulaimanu Dawudah, dan Sulaiman ini mewarisi daripada Daud. Yang dimaksud mewarisi ini mewarisi kenabian, nubuwah. Subhanallah, karena Nabi Daud memiliki banyak anak, tidak hanya Sulaiman. Akan tapi yang menjadi nabi, dan ini merupakan karunia, keutamaan Allah tabaraka wa taala, ya. Ketika Allah taala jadikan Sulaiman nabi daripada nabi-nabi Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, di antara keutamaan Nabi Sulaiman, atahullahu hukman wa ilman, Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman hikmah dan juga ilmu, ya. Kama qala Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya di ayat ke-78-79, wa Dawuda wa Sulaiman, dan Daud dan juga anaknya Sulaiman, id yahkumani fil harsi, ketika mereka berdua menghukumi suatu perkara tentang ladang, id nafasat fihi ghanamul qaumi, ketika ada kambing-kambing daripada kaumnya merusak ladang orang lain, wa kunna li hukmihim syahidin, dan kami menyaksikan hukum ataupun, ya, perkara yang diselesaikan oleh Daud dan Sulaiman. Fafahamnaha Sulaiman, dan kami berikan pemahaman kepada Sulaiman. Wa kullan atainahu hukma wa ilmah, dan kedua-duanya Daud dan juga Sulaiman kami berikan kepadanya hikmah dan juga ilmu. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, dalam ayat yang mulia ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ya, bahwasanya pernah suatu ketika datanglah dua orang yang bersengketa mengadukan perkaranya kepada Nabi Daud, ya. Naam, yang salah satunya memiliki ladang anggur, ya, fanafasat fihi ghanamu qaumin akharin, kemudian ada kambing-kambing daripada saudaranya ataupun kaum di antara kaum Nabi Daud yang merusak daripada ladang orang tersebut. Maka mereka pun datang menemui Nabi Daud untuk menyelesaikan perkara ini. Dan Nabi Daud memutuskan bahwasanya pemilik kambing yang telah merusak ladang daripada pemilik ladang anggur ini, dia harus mengganti rugi. Harus mengganti rugi. Maka Nabi Daud memutuskan keputusan ini. Akhirnya mereka pun keluar. Ketika mereka keluar bertemu dengan Nabi Sulaiman, ya, maka berkata Nabi Sulaiman kepada mereka berdua, bima hakama lakum nabiyullah, dengan apa
Nabi Allah Ta'ala telah memutuskan perkara kalian. Faqalu bikada wa kada. Mereka pun menyebutkan keputusan daripada Nabi Daud bahwasanya pemilik kambing ini ya harus mengganti rugi kerusakan yang dialami oleh pemilik ladang anggur. Maka berkata Nabi Daud, faqala amma law kuntu ana lama hakamtu illa bitaslimil ghanam ila ashabil karmi. Kalau aku yang memutuskan, kata Nabi Sulaiman, maka akan kuputuskan bahwasanya pemilik kambing-kambing ini harus menyerahkan kambingnya kepada pemilik ladang, ya, dan dia boleh mengambil hasil daripada kambing tersebut, susunya, ya. Kemudian pemilik kambing tersebut memperbaiki ladang daripada ya kawannya yang dirusak oleh kambingnya ini. Subhanallah. Ini keputusan daripada Nabi Sulaiman, berbeda dengan bapaknya. Ya. Wa yurduhu ila ma kana summa yatasallamu ghanamum fabalagha Dawuda. Kemudian Nabi Daud mendengar keputusan daripada anaknya Nabi Sulaiman yang berbeda dengan keputusannya. Kalau keputusan Nabi Daud ganti rugi selesai. Adapun keputusan Nabi Sulaiman, ya, kambing-kambing tersebut yang merusak ladang, ya, itu dikelola sementara oleh pemilik ladang sambil menunggu ladangnya diperbaiki oleh pemilik kambing. Maka Nabi Daud pun ya menghukumi dengan keputusan Nabi Sulaiman, yakni anaknya. Inilah yang Allah Ta'ala sebutkan, fafahamnaha Sulaiman, dan kami berikan pemahaman kepada Sulaiman. Dalam hal ini Sulaiman lebih baik keputusannya. Wa kullan atainahu hukma wa ilma, dan tiap-tiap daripada mereka Daud dan Sulaiman kami berikan hikmah dan ilmu. Nabi Daud juga benar keputusannya, akan tapi keputusan Nabi Sulaiman lebih rajih, lebih kuat. Subhanallah. Nah, dan juga dalam masalah hukum, ya, yang Allah Ta'ala berikan, ya, bagaimana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman memutuskan keputusan dengan bijaksana. Disebutkan dalam sunnah, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, menceritakan kisah umat terdahulu, kisah dua orang yang bersengketa dan mereka mengadukan perkara mereka kepada dua Nabi Allah Tabaraka wa Ta'ala, Nabi Daud dan Sulaiman. Bainama imra'atani ma'ahuma ibnahuma. Ada dua orang perempuan, dua orang ibu-ibu yang mereka bersama anak-anaknya, ya. Id ada dhi'bu fa'akhadha ibnu ahadihima, ya, au fa'akhadha ibna ahadihima. Kemudian datanglah serigala memakan salah satu di antara dua anak ini. Fatanaza'a, ya, mereka pun bersengketa, ya. Faqalat kubra innama dhahaba bi ibniki, ya. Maka ibu-ibu yang tua ini mengatakan bahwasanya serigala ini yang memakan anakmu. Anakku yang masih hidup ini adalah anakku. Wa qalat sugra, berkata ibu yang masih muda, ya, innama dhahaba bi ibniki. Sungguhnya serigala tadi tidak, yang dimakan serigala adalah anakmu. Jadi mereka berebut anak, ya. Ada dua orang ibu tua dan ibu muda, yang masing-masing mereka memiliki anak yang masih bayi, yang masih kecil. Kemudian salah satu di antara anak mereka itu dimakan oleh serigala. Mereka pun berebut, ya, anak yang masih hidup ini anak siapa? Fatahakama ila Dawud fahakama bihil lil kubra. Maka mereka berdua pun mendatangi Nabi Daud, dan Nabi Daud memutuskan anak tersebut adalah anak milik ibu yang tua, karena tidak ada dalil-dalil, tidak ada, ya, indikator-indikator bahwasanya ini adalah milik ibu muda, ya. Subhanallah. Fakharajat ala Sulaiman, mereka pun keluar dan menemui Nabi Sulaiman. Faqala, maka berkata Nabi Sulaiman, ituni bisikin askihi nisfaini likulli wahida minkuma nisfah, ya. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, berikan aku pisau ataupun pedang, akan kubelah anak ini, ya, akan kubagi dua, yang satu diberikan kepada ibu tua, yang satu diberikan kepada ibu muda. Faqalatis sughra, maka berkata ibu yang masih muda, yarhamukallah huwa ibnuha, semoga Allah merahmatimu wahai Nabi, sungguh anak ini adalah milik dia, ya. Maka tahulah Nabi Sulaiman bahwasanya
anak ini adalah anak milik ibu yang masih muda, karena seorang ibu tidak akan mungkin membiarkan anaknya menderita, subhanallah, lagi dipotong, ya. Faqadiya bihi laha, maka Nabi Daud pun mengetahuinya dan Nabi Daud menghukumi hukum sebagaimana yang ditetapkan oleh Nabi Sulaiman. Subhanallah, menunjukkan bahwasanya terkadang anak lebih faqih daripada bapak. Subhanallah. Nah, kemudian yang ketiga, di antara keutamaan Nabi Sulaiman alaihissalam, wa jama'allahu lahu bainan nubuwah wal mulk. Allah Ta'ala kumpulkan, berikan kepada Nabi Sulaiman dua keutamaan, yakni nubuwah, kenabian, dan juga kekuasaan kerajaan, ya, sebagaimana bapaknya. Wa zadahu mulkan adiman, dan Allah Ta'ala menambah kerajaan dan kekuasaannya. Tentara-tentaranya pun ditambah, tentara dari, ya, angin, dari bangsa jin dan hewan-hewan. Subhanallah. Lam yanalhu ahadun qabla, yang tidak pernah Allah Ta'ala berikan kerajaan semisal daripada kerajaan milik Sulaiman sebelum dan sesudahnya. Dan ini merupakan berkat doa daripada Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi ghafirli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di, ya Allah, ampunilah aku dan juga berikanlah kepadaku kekuasaan kerajaan, ya, yang tidak engkau berikan kepada seseorang pun setelahku. Subhanallah. Naam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Shad pada ayat ke-36, fasakharna lahu riha tajri bi amrihi ruhaan haitsu asaba, maka kami tundukkan kepada Sulaiman angin. Subhanallah, Allah Ta'ala tundukkan angin kepada Nabi Sulaiman, ya, tajri bi amrihi, yang mana angin ini berhembus, berjalan sesuai dengan perintah Nabi Sulaiman, ruhaan, ya, dengan baik, dengan lembut, haitsu asaba, kemana angin ini berhembus sesuai dengan perintah Nabi Sulaiman. Subhanallah, ya. Wasayatina kulla banna'in wa ghawwas, dan juga syaitan-syaitan, jin-jin, ya, kulla banna'in, yang mereka ahli dalam membuat bangunan-bangunan, tunduk kepada Nabi Sulaiman. Wa ghawwas, dan juga jin-jin yang pandai berada di dalam air, menyelam dalam air. Subhanallah, ya. Wa akharina muqarranina fil asfad, dan juga yang lainnya daripada bangsa jin, ya, tunduk kepada Nabi Sulaiman, yang mana mereka, di antara mereka ada yang terikat, terbelenggu. Hada ata'una, ini merupakan karunia kami, ya, kepada Sulaiman. Famnun au amsik, silakan engkau berikan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan juga silakan engkau tahan, bi ghairi hisab, tanpa hisab. Subhanallah. Al-Imam Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya menyebutkan, ya, di antara keutamaan Nabi Sulaiman, Allah Ta'ala tundukkan kepada beliau angin, ya. Subhanallah, ya. Dan Nabi Sulaiman memiliki hamparan yang luas yang terbuat dari akhsyab, yakni pohon. Bihaitsu innahu yasa'uhu jami'a ma yuhtaju ilaihi minad daur al-mabniyah. Dan Nabi Sulaiman, ya, ketika bepergian, baik dalam peperangan ataupun bepergian, ya, tidak dalam kondisi perang, beliau meletakkan barang-barangnya, istana-istananya, dan juga kuda-kudanya, tentara-tentaranya pada hamparan yang luas ini, ya. Kemudian beliau memerintahkan angin untuk mengangkat hamparan ini, dan kapan ataupun kemana beliau pergi, angin ini disuruh untuk mengangkat hamparan ini, ya. Ketika beliau ingin cepat, maka diperintahkan untuk cepat, angin maka berjalan cepat. Subhanallah, ya. Nah, ini diantara keutamaan Nabi Sulaiman, ya, tunduknya angin kepada beliau atas izin Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menundukkan angin, dan juga Allah Ta'ala menundukkan bangsa jin agar patuh, ya, kepada Nabi Sulaiman. Naam. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ya. Berkata Imam Ibnu Katsir, lamma tarakal khayla ibtigha'a wajhillah awadahu Allahu minha ar-rih. Ketika Nabi Sulaiman meninggalkan kuda-kuda yang pernah melalaikan beliau daripada mengingat Allah Ta'ala, ya, yang disebutkan dalam surat Shad, yang nanti insya Allah kita akan kisahkan, ya, kuda-kuda perang yang beliau tertarik dengannya, senang dengan kuda-kuda yang baik, yang bagus, sehingga beliau lupa dalam, ya, mengingat Allah Tabaraka Ta'ala. Akhirnya kuda-kuda tersebut pun beliau sembelih, ya, beliau potong.
Maka ketika beliau meninggalkan kuda-kuda kesayangannya karena Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala gantikan kepada beliau yang lebih baik, yaitu angin. Ya, allati hiya asra'u sayran wa aqwa, yang lebih cepat daripada kuda, angin ini. Ya, yang lebih kuat. Wa adam, yang lebih kuat dan yang lebih besar manfaatnya. Wala kilfata alaihi laha, dan tidak merepotkan untuk menanggung, ya, kebutuhannya, tidak seperti kuda harus mencarikan makan dan lain sebagainya. Angin tidak. Subhanallah, ketika Nabi Sulaiman meninggalkan sesuatu karena Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala gantikan yang lebih baik. Nah, Allah berfirman dalam surat Saba di ayat ke-12, wa minal jinni may ya'malu baina yaday bi'idni rabbih, dan di antara jin-jin ada yang bekerja, ya, di hadapan atau di bawah kekuasaan dari Nabi Sulaiman, bi'idni rabbi, atas izin Rabbnya. Wa man yanzagi minhum an amrina nudhikhu min adabis sa'ir. Ya, maka barang siapa daripada bangsa jin-jin ini yang bandel, yang membangkang, maka dia akan dihukum. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba. Ya, mereka bekerja atas perintah Nabi Sulaiman. Di antara mereka ada yang bekerja membuat bangunan-bangunan, istana-istana. Subhanallah. Watamasil, dan membuat ukiran-ukiran sejenis patung-patung yang ada di dinding, yang waktu itu diperbolehkan pada syariat Nabi Sulaiman. Wajifanin kal jawab, dan juga piring-piring yang besar, ya, wa kudurin, dan juga periuk-periuk rasiat. Subhanallah. Naam, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasami'na hu yaqul. Ya, Abu Darda menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat dan kami mendengar sesuatu. Ya, ini yang dibaca oleh Rasulullah yang tidak biasa dibaca ketika beliau salat. Yaqulu a'udzu billahi mink. Ini Rasulullah mengucapkan a'udzu billahi mink, aku berlindung kepada Allah daripada engkau. Summa qala ul inuka bi la'natillah, aku melaknatmu dengan laknat Allah 3 kali. Wa basata yadahu wa ka'annahu yatanawalu syai'an, dan Rasulullah pun membentangkan tangannya seolah-olah beliau memegang sesuatu, ya. Falamma faragha, ya, ketika beliau telah selesai daripada salatnya, kulna, kami pun mengatakan, ya Rasulullah, qad sami'na ka taqulu fi salati syai'an lam nasma'ka, ya, taquluhu qabla dzalik. Ya Rasulullah, engkau tadi ketika salat mengucapkan sesuatu yang belum pernah kami dengar, ya, dalam salat-salatmu. Subhanallah. Wa ra'ainaka basatat yadaka, dan kami melihat engkau dalam salat membentangkan tanganmu, ya. Qala, maka Rasulullah bersabda, inna aduwallahi iblis, sungguh musuh Allah Ta'ala iblis, jaa bisahabi min narin liyaj'alahu fi wajhi, ya, datang ketika aku dalam salat, datang iblis yang mengobarkan api di hadapan wajahku. Fakultu, aku pun mengatakan a'udzubillahi mink, aku berlindung kepada Allah dari engkau, ya, 3 kali. Summa qultu ul inuka bi la'natillahi, ya, maka setelah itu pun aku mengatakan aku melaknatmu dengan laknat Allah Ta'ala. Falam yasta'akhir, ternyata setan tersebut, iblis tersebut tidak mundur. Subhanallah, ya. Summa araddu akhudahu, kemudian aku ingin mencekiknya, memegangnya. Wallahi laula da'watu akhina Sulaiman, demi Allah, kalau bukan karena doa Nabi Sulaiman, ya, la asbaha mausikon, niscaya, ya, jin tadi, iblis tadi akan diikat, ya, yal abu bihi wal wildanu ahli Madinah, yang keesokan harinya akan dibuat main-main oleh anak-anak penduduk Madinah. Subhanallah, ya. Ini berkat doa Nabi Sulaiman, ya, ketika Nabi Sulaiman doa kepada Allah Ta'ala agar diberikan kerajaan yang tidak diberikan orang-orang setelahnya, ya, di antaranya ini dalam bentuk menguasai jin-jin, bangsa jin. Subhanallah. Naam. Kemudian di antara keutamaan Nabi Sulaiman yang Allah telah sebutkan, ya, di antara dalam surat Saba di ayat ke-14, ya, di mana menunjukkan akan keagungan dan keutamaannya. Ya, Allah Ta'ala firman, falamma qadaina alaihi al-mauta, yakni ketika kematian Nabi Sulaiman, ya, ketika kami tentukan kematian dia Sulaiman, madallahum ala mauti, tidak ada yang menunjukkan kematiannya, tidak ada yang tahu Nabi Sulaiman itu telah meninggal, ya.
illa dabatul ard, kecuali rayap-rayap ta'kulu min sya'atah, yang memakan tongkatnya. Falamma kharra, ketika tongkat ini sudah dimakan oleh rayap dan kropos, ya, dan waktu itu Nabi Sulaiman bertelekan ataupun bersandar pada tongkatnya, ya, ketika tongkat ini dimakan oleh rayap, takharra, maka tersungkur Nabi Sulaiman. Tabayyanatil jinnu an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labisu fil adabil muhin. Ya, maka nampaklah jin-jin, kalau mereka bangsa jin ini tahu perkara yang gaib, tentu mereka tidak akan, ya, bekerja, ya, dihinakan, diadab atau bekerja kepada Nabi Sulaiman. Jadi ikhwan yang Allah Ta'ala muliakan, ya, disebutkan dalam Qasasul Anbiya Al-Imam Ibnu Katsir, ya, bahwasanya Nabiullah Sulaiman berdoa kepada Allah Ta'ala agar supaya bangsa jin tidak tahu kalau dirinya wafat. Ketika Nabi Sulaiman tahu akan datangnya ajalnya, ya, berdoa kepada Allah agar bangsa jin tidak tahu kalau dirinya telah meninggal. Ini supaya manusia tahu bahwasanya jin-jin tersebut tidak mengetahui perkara yang gaib. Subhanallah. Taunya mereka manusia dan jin bahwasanya Nabi Sulaiman meninggal ketika Nabi Sulaiman tersungkur dari, ya, tempat duduknya ketika tongkatnya dimakan oleh rayap, ya, maka bangsa jin tahu ternyata Sulaiman meninggal. Mereka, bangsa jin pun menghabarkan kepada manusia, ya, maka manusia pun melihat dan meneliti kapan meninggalnya Nabi Sulaiman. Subhanallah. Maka dibuat percobaan, rayap-rayap tadi sisa daripada tongkat Nabi Sulaiman pun diberikan kepada rayap, ya, bahwasanya sehari semalam bisa menggerogoti sekian. Maka mereka pun bisa mengira-ngira bahwasanya Nabi Sulaiman telah meninggal 1 tahun yang lalu. Subhanallah, 1 tahun yang lalu. Dan tahulah manusia bahwasanya jin ini, ya, 1 tahun yang lalu mereka bekerja kepada Nabi Sulaiman dan mereka tidak tahu kalau Nabi Sulaiman sudah wafat. Tahulah manusia bahwasanya bangsa jin tidak mengetahui perkara yang gaib. Ya, buktinya mereka masih bekerja kepada Nabi Sulaiman. Naam. Kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ya, adapun di antara kisah yang Allah Ta'ala kisahkan tentang Nabi Sulaiman, ya, di antaranya dalam surat Shad pada ayat ke-31, ya, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa wahabna li Dawuda Sulaiman, dan kami karuniakan kepada Daud Nabi Sulaiman, yakni kami karuniakan kepada Nabi Daud seorang anak bernama Sulaiman. Ni'mal abdu, dia adalah sebaik-baik hamba, sebaik-baik anak. Subhanallah, ya, seorang nabi, bapaknya adalah nabi. Innahu awwab, dan dia adalah orang yang taat. Subhanallah. Id urida alaihi bil asihi safinatul jiyad, ketika pada suatu sore, di sore hari, dipertunjukkan kepada Nabi Sulaiman, ya, safinat, yakni kuda-kuda yang jinak, al-jiyad, yang berlari kencang. Subhanallah, ya, dan disebutkan Nabi Sulaiman di sore hari, ya, takjub dengan kuda-kuda tersebut, kuda-kuda yang digunakan nantinya untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala, ya. Naam. Kemudian faqala, maka berkata dia Nabi Sulaiman, inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi, sungguh aku sangat menyukai kuda-kuda yang baik ini, ya, dan aku tersibukkan dengannya sehingga aku lupa dalam mengingat Rabbku, hatta tawarat bil hijab, sampai matahari terbenam. Subhanallah, sampai matahari terbenam. Jadi Nabi Sulaiman pernah disibukkan dengan kuda-kuda perang yang beliau senang dengannya, ya, karena waktu itu itulah kendaraan yang digunakan untuk berperang, ya. Subhanallah, sangat dibutuhkan dan beliau senang dengan kuda-kuda tersebut, ya, sampai terlewatkan daripada mengingat Allah Ta'ala, sampai tenggelam matahari. Disebutkan beliau, ya, terlewatkan dalam melaksanakan sholat asar, tentunya sholat yang disyariatkan pada syariat Nabi Sulaiman. Rudduha alayya, maka berkata Nabi Sulaiman, bawakanlah kuda-kuda tersebut yang membuat aku terlena daripada mengingat Allah Ta'ala. Fatafiqa mashan bisuki, ya, wal a'nak, maka beliau mengusap-ngusap dan kaki dan leher kuda tersebut, ya. Di sini para ulama berbeda apa makna daripada bisuki wal a'nak. Ada yang mengatakan, ya, beliau memotong leher dan kaki-kaki daripada kuda tersebut,
Subhanallah, inilah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Katsir, bahwasanya ketika kuda-kuda tersebut membuat beliau lupa daripada mengingat Allah tabaraka taala, maka beliau pun memotong, menyembelih kuda-kuda tersebut. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursihi jasadan thumma anab. Ya, dan sungguh kami telah menguji Sulaiman dengan kuda-kuda tersebut. Ya, kemudian kami jadikan dia tergeletak, ya, berada di atas kursinya. Subhanallah. Jasadan summa anab, ya, dalam keadaan sakit, ya, kemudian dia pun bertaubat kepada Allah taala. Dia pun bertaubat. Ya, subhanallah. Qala rabbi ghfirli wa habli li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah taala, memohon ampun atas, ya, kelengahannya. Ya, rabbi ghfirli, ampunilah aku ya Rabb, wa habli mulkan, dan berilah aku kerajaan, ya, la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak engkau berikan kepada orang-orang setelahku. Fasakhorna lahu riha, maka kami pun tundukkan kepadanya angin, ya, tajri bi amrihi, angin yang berhembus, yang berjalan sesuai dengan perintahnya, ya, tajri bi amrihi ruhaan haitsu asaba, yakni angin yang berhembus, ya, angin yang berhembus dengan baik sesuai dengan perintah Nabi Sulaiman. Wasayatina kullabanna'in wa ghawwas, dan juga kami tundukkan syaitan-syaitan dari kalangan jin, ya, yang mereka ahli dalam mendirikan bangunan-bangunan. Nabi Sulaiman perintahkan syaitan-syaitan tersebut atau jin-jin tersebut untuk mendirikan bangunan-bangunan. Ada di antara mereka yang ahli dalam bangunan, tukang-tukang, subhanallah, tukang dari jenis jin, ya. Wa ghawwas, dan juga jin-jin yang mereka ahli dalam menyelam, mencari batu-batu, mencari, ya, apa-apa material-material yang digunakan untuk membangun bangunan atas perintah Nabi Sulaiman. Subhanallah. Wa akharina muqarranina fil asfad, dan juga jin-jin yang lainnya yang terikat dan terbelenggu. Subhanallah, ada jin-jin yang terbelenggu menunggu perintah Nabi Sulaiman. Ada jin-jin yang ditugaskan untuk membuat bangunan-bangunan. Ada jin-jin yang digunakan untuk mencari, ya, apa-apa yang ada dalam dasar air, mungkin mutiara-mutiara. Subhanallah. Hada ata'una, ini merupakan karunia kami. Famnun, maka berikanlah kepada yang lainnya kalau engkau berkehendak, wahai Sulaiman, au amsik, atau engkau tahan, bi ghairi hisab, tanpa ada hisab, tanpa ada pertanggungjawaban. Subhanallah. Wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab, dan sungguh dia Sulaiman, ya, adalah seorang hamba yang memiliki kedudukan dekat di sisi kami. Subhanallah. Nah, kemudian di ayat yang lainnya, ya, pada surat An-Naml, pada surat An-Naml, ya, Allah di ayat ke-15 Allah telah sebutkan, ya, di antara kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Naam, Allah Ta'ala berfirman, wa laqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilman, dan kami telah berikan, karuniakan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalna ala katsirin min ibadihi almu'minin. Ya. Dan mereka, Daud dan Sulaiman, mengucapkan alhamdulillah, segala pujian hanyalah milik Allah taala, ya, yang telah memberikan kelebihan kepada kami dari, ya, kebanyakan hamba-hamba Allah taala yang beriman. Wa warisa Sulaimanu Daud, dan Sulaiman mewarisi daripada Daud, daripada kerajaan dan juga kenabian. Wa qala ya ayuhan nas, ya, dia pun Sulaiman berkata, wahai sekalian manusia, ulimna mantiqat thair, kami telah diberikan oleh Allah taala, diajari oleh Allah taala mantiqat thair, yakni bahasa burung. Subhanallah, bahasa burung, ya. Jadi Nabi Sulaiman bisa berbahasa burung dan mengetahui bahasa burung dan bisa berdialog dengan mereka, ya. Wa utina min kulli syai, dan kami pun, ya, diberikan segala sesuatu yang di luar daripada ini. Inna hadza lahuwal fadlul mubin, dan ini merupakan keutamaan yang nyata. Subhanallah, keutamaan yang nyata. Wa husira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal ins, ya, dan juga dihimpunkan bagi Sulaiman tentara-tentara
dari jenis jin dan juga manusia, wat-tayr dan juga burung-burung. Fahum yuzaun, yang mereka semua berbaris dengan posisi yang ajib, posisi yang menakjubkan, ya. Jadi tentara Nabi Sulaiman terdiri dari jenis manusia dan juga terdiri dari jenis jin, ya, dan juga burung-burung yang menaungi mereka. Ketika mereka berbaris, ketika mereka hendak berperang, begitu menakjubkan, ya. Fahum yuzaun, mereka berbaris bersaf-saf, subhanallah. Hatta idza atau ala wadi namli, ketika mereka berjalan dalam suatu perjalanan, ya, tentara-tentara dari Nabi Sulaiman ini beserta Nabi Sulaiman, ketika mereka sampai pada lembah semut, qalat namlah, berkata salah satu semut, ya ayuhan namlu, wahai semut-semut, udkhulu masakinakum, masuklah ke rumah-rumah kalian, ya, ke sarang-sarang kalian maksudnya. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun, jangan sampai kalian terinjak oleh Sulaiman dan tentara-tentaranya sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Subhanallah. Ketika mendengar hal ini, ketika mendengar, ya, semut yang memperingatkan kaumnya, ya, agar mereka memasuki sarang-sarang mereka karena tentara Sulaiman akan segera melewati rumah-rumah mereka agar mereka tidak terinjak, maka tersenyumlah Nabi Sulaiman. Fatabassama dahikan, maka Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa. Min qauliha, mendengar ucapan dari para semut tersebut. Wa qala rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya, maka segera Nabi Sulaiman, ya, beliau pun mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, auzi'ni, berikanlah aku ilham, an askura ni'mataka, agar aku selalu bersyukur dengan nikmat-nikmatmu, allati an'amta alayya, yang engkau berikan kepadaku nikmat tersebut, wa ala walidayya, dan kepada kedua bapakku, yakni kepada Daud dan juga ibuku, wa an a'mala sholihan, dan juga, ya, berikan aku ilham agar aku bisa beramal soleh, tardohu, yang engkau ridhoi, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu agar aku termasuk hamba-hambamu yang soleh. Subhanallah. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, dalam kisah ini menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala kisahkan, Allah Ta'ala ceritakan kepada kita keutamaan Nabi Sulaiman bisa mendengar bahasa, ya, daripada namlah, semut, ya. Jadi menunjukkan tidak hanya bisa berbahasa ataupun bisa mengerti bahasa burung. Ketika Nabi Sulaiman mengatakan faddalna ala kasiri min ibadihil mu'minin, dan kami diberikan keutamaan daripada kebanyakan hamba-hamba Allah yang beriman, ya, di antaranya ini ulimna mantiqat thair, kami diajari bahasa burung. Wa utina min kulli syai', dan kami diberikan segala sesuatu, di antaranya ini tidak hanya burung, bahasa-bahasa hewan yang lainnya, ya, bahasa semut dan lain sebagainya. Subhanallah. Nah, dan ini merupakan bantahan kepada orang-orang yang mereka mengatakan bahwasanya sebelum zaman Sulaiman, ya, manusia bisa mendengar bahasa hewan, ya, bantahan kepada mereka, ya, karena Allah Ta'ala sebutkan keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman mengerti bahasa hewan, ya. Subhanallah. Naam. Kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ya, kemudian Allah Ta'ala kisahkan juga kisah tentang Nabi Sulaiman, ya, di surah An-Naml, di surah An-Naml pada ayat ke-20, lanjutan daripada tadi, ya. Ketika Allah Ta'ala firman, wa tafaqqadat tayra faqala ma liya la ara al-hudhud, ya, ketika Nabi Sulaiman kebiasaan beliau mengecek, memeriksa pasukannya, ya, pasukan burung-burung beliau cek, beliau periksa, ya, ternyata beliau kehilangan hudhud, tidak ada hudhud hadir di situ, ya. Faqala ma liya la ara hudhud, aku tidak melihat hudhud, yani burung hudhud, ya. Amkana minal ghaibin, apakah dia hadir, termasuk orang-orang yang termasuk daripada yang tidak hadir. La'u'adzibannahu adaban sadidan, niscaya aku akan berikan kepadanya, ya, adab, yakni siksaan, hukuman, ya. Naam. Wala adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin, ya, niscaya nanti kalau hudhud ini dia tidak hadir tanpa ada izin, ya, akan kuhukum dia dan akan kusembelih dia, ya, atau dia datang kepadaku dengan bisultani mubin, dengan udzur yang benar, ya,
Subhanallah. Naam, kemudian di ayat selanjutnya, fama kasah ghairu ba'id. Maka tidak lama setelah itu, faqala, ya, maka berkata Hudhud, menyampaikan udurnya kepada Nabi Sulaiman, ahadtu bima lam tuhid bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yakin. Ya, sungguh aku telah mengetahui suatu perkara yang engkau tidak mengetahuinya. Ya, di sini disebutkan dalam bentuk ahadtu, yakni bahwasanya burung Hudhud ini mengetahui dan juga mengecek apa yang terjadi, tidak hanya tahu. Ya, Hudhud mengatakan, ya, ahadtu bima lam tuhid bihi. Aku mengetahui sesuatu yang engkau tidak mengetahuinya. Waji'tuka min saba'in binaba'in yakin, dan aku datang dari negeri Saba yang ada di Yaman sana. Ya, binaba'in yakin, dengan berita yang yakin, dengan berita yang benar. Subhanallah. Naam. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum. Aku mendapatkan di sana di negeri Saba ada seorang perempuan tamlikuhum, yang menjadi ratunya, menjadi raja mereka. Wa utiyat min kulli syai'in, dan diberikan segala sesuatu. Ya, diberikan segala sesuatu maksudnya yakni diberikan baginya kerajaan dan juga perhiasan-perhiasan, ya. Subhanallah. Walaha arsyun adim, dan dia memiliki singgasana yang besar. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams. Ya, aku melihat, aku mendapati ratu ini, ya, dan juga kaumnya menyembah matahari min dunillah, selain daripada Allah Ta'ala. Wa zayyana lahumus syaitan a'malahum, dan syaitan-syaitan telah menghiasi perbuatan-perbuatan mereka seolah-olah itu kebaikan ketika mereka menyembah matahari. Ya, fasaddahum anis sabil, dan menghalangi mereka daripada jalan atau petunjuk. Fahum la yahtadun, dan mereka tidak mendapatkan hidayah. Subhanallah. Dalam ayat yang mulia ini menunjukkan bagaimana hewan-hewan waktu itu di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman, ya, dan juga burung-burung mengetahui, ya, pahamnya mereka tentang tauhid. Ya, ketika Hudhud singgah di negeri Saba dan melihat apa yang terjadi, ini yang menyebabkan dia terlambat untuk, ya, datang dalam barisan Nabi Sulaiman. Ya, ketika Nabi Sulaiman, ya, mengecek, memeriksa pasukannya, ternyata Hudhud tidak hadir. Ya, maka Hudhud pun setelah itu datang dan memberikan ataupun mengatakan uzurnya, bahwasanya dia datang dari negeri Saba. Ada keanehan di sana. Ada seorang perempuan yang menjadi ratu, menjadi raja, ya, yang mana mereka dan juga rakyatnya menyembah matahari selain daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan setan-setan yang telah menghiasi perbuatan mereka seolah-olah itu perbuatan baik. Ya, subhanallah. Alla yasjudu lillah alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard. Hendaknya mereka menyembah Allah Ta'ala semata, bersujud kepada Allah Ta'ala, ya, yang mengeluarkan apa-apa yang ada di langit dan juga di bumi. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, yang mengetahui apa-apa yang kalian sembunyikan dan kalian nampakkan. Subhanallah. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil adim. Dialah Allah Ta'ala yang tidak ada ilah kecuali dia yang benar, ya, Rabbul arsyil adim, Rabb yang menguasai arsy yang agung. Subhanallah. Dalam ayat yang mulia ini yang Allah Ta'ala menunjukkan bagaimana, ya, hewan ini juga mereka mengetahui ketika terjadi kesyirikan. Subhanallah, ya. Dan Nabi Sulaiman mendengar cerita daripada Hudhud ini, menunjukkan bahwasanya hewan-hewan yang lainnya mereka juga mengingkari kesyirikan-kesyirikan yang ada. Subhanallah, sebagaimana Hudhud, ya, tidaklah yang membuat dia terlambat datang kepada Raja Sulaiman dikarenakan ada kesyirikan, dia pun memantau, ya, menunjukkan ketika Hudhud mengatakan ahadtu bima lam tuhid, ketika aku memeriksa, memantau ke negeri Saba dengan seksama, maka inilah alasan yang disampaikan oleh Hudhud. Qala sananduru asadaqta am kunta minal kadhibin. Maka berkata Sulaiman, kita akan lihat, ya, apakah engkau benar ataupun engkau berbohong. Subhanallah. Nabi Sulaiman pun tidak langsung mempercayainya. Ini menunjukkan bagaimana kecerdasan seorang pemimpin. Nabi Sulaiman tidak langsung percaya dengan bawahannya. Dia mau mengecek, ya, pertabayun. Idhab bi kitabi hada, ya, idhab bi kitabi hada, pergilah engkau dengan membawa suratku ini. Fa'alqih ilaihim, ya, maka jatuhkanlah suratku ini kepada mereka. Yani jatuhkanlah surat ini kepada, ya, kerajaan Saba.
Tsumma tawalla anhum, setelah itu engkau berpaling daripadanya. Fandur madza yarji'un, kemudian setelah itu engkau lihat, ya, setelah engkau turunkan ataupun bawalah suratku ini, engkau lempar suratku ini kepada istana Saba, dan setelah itu kamu berpaling daripadanya, kemudian lihat apa yang terjadi setelah itu, apa balasan daripada mereka. Subhanallah. Naam, qalat, ya, ketika surat tersebut pun dijatuhkan di istana Saba, ya, dan dibuka oleh Ratu Saba, yakni Bilqis. Qalat ya ayyuhal mala', maka dia pun mengumpulkan pembesar-pembesarnya, punggawa-punggawanya, ya. Dia pun mengatakan, ya ayyuhal mala', wahai para pembesar-pembesar kerajaanku, inni ulkiya ilayya kitabun karim, sungguh, ya, telah dikirimkan kepadaku, telah dijatuhkan kepadaku ataupun dikirimkan kepadaku surat yang karim, yang mulia. Innahu min Sulaiman, ya, bahwasanya suratnya itu dari Sulaiman. Ya, disebutkan di sini suratnya itu ditulis dari min Sulaiman, dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, kemudian setelah itu yakni bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin, janganlah engkau, ya, dalam surat tersebut dituliskan setelah bismillahirrahmanirrahim, Allah ta'lu alayya, janganlah engkau meninggikan, ya, diri di hadapanku, wa'tuni muslimin, dan datanglah kepadaku dalam keadaan berserah diri. Qalat, maka berkata Ratu Saba ini kepada, ya, punggawa-punggawanya, pegawai ataupun, ya, pembesar-pembesarnya, ya ayyuhal mala'u, wahai para pembesar-pembesarku, aftuni fi amri, ya, berikanlah ide-ide, berikanlah, ya, pendapat-pendapat kalian tentang masalah ini. Ma kuntu qati'an amran hatta tashhaduni, aku tidak akan memutuskan perkara tentang masalah ini sampai kalian menyaksikannya, ini sampai kalian memberikan, ya, ide-ide kalian. Jadi Ratu Saba ini bermusyawarah dengan pegawai-pegawainya ataupun punggawa-punggawanya yang ada di kerajaan. Qalu, mereka pun mengatakan, nahnu ulu quwwatin, di antara mereka ada yang memberikan ide, kita ini memiliki kekuatan, ya, wa ulu ba'sin, dan mempunyai keberanian, ya, wa ulu ba'sin sadidin, wal amru ilaiki fanduri madza ta'murin, akan tapi keputusan ada pada dirimu, ada di tanganmu wahai ratu. Subhanallah, mereka mengatakan bahwasanya kita memiliki kekuatan, kita memiliki tentara, dan kita memiliki keberanian, kalau kita suruh perang, kita perang melawan Sulaiman, ya. Akan tapi keputusan ada pada engkau. Fanduri madza ta'murin, maka lihat, ya, apa keputusanmu, apa, kami menunggu daripada titahmu. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryah, maka berkata Ratu Saba, sungguh raja-raja ketika mereka menyerang, hendak memerangi suatu negeri dan masuk ke dalam negeri, afsaduha, mereka akan berbuat kerusakan, mereka akan merusak negeri tersebut, ya. Wa ja'alu a'izzata ahliha adillah, dan akan menjadikan penduduk negeri tersebut menjadi hina dina, ya. Wa kadzalika yaf'alun, dan demikianlah yang akan dilakukan oleh Sulaiman kalau dia menyerang negeri kita. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun, ya. Adapun keputusanku sekarang, aku akan membalas suratnya dengan memberikan hadiah-hadiah, memberikan kepada Sulaiman hadiah-hadiah, dan kita lihat, ya, apa yang akan terjadi setelahnya. Subhanallah, ini diantara ide, ya, dari Ratu Saba, ini membalas surat Sulaiman dengan hadiah-hadiah, mengirimkan hadiah-hadiah. Naam, falamma jaa Sulaimana qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairun mimma atakum. Ketika hadiah-hadiah ini dikirim kepada Nabi Sulaiman, ya, maka beliau mengatakan, atumiddunani bimalin, apakah kalian hendak, ya, memberikan aku hadiah-hadiah, menyuapku dengan hadiah-hadiah, ya, atiyani Allahu khairun mimma atakum, yang mana Allah Ta'ala memberikan kepadaku lebih baik daripada apa yang kalian berikan. Subhanallah, ya, kalian memberikan aku hadiah-hadiah, sedangkan Allah Ta'ala memberikan lebih baik daripada apa yang kalian berikan. Bal antum bihadiyatikum tafrahun, sedangkan kalian merasa bangga dengan hadiah-hadiah kalian. Subhanallah, hadiah-hadiah kalian kan tidak ada apa-apanya dengan apa-apa yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman. Irji ilaihim, ya, falanatiyannahum bijunudin la kibara lahum biha, ya, walanukhrijannahum minha adillatan wahum saghirun. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, kembalilah kalian dengan hadiah-hadiah kalian, ya, dan
kami akan mendatangkan kepada kalian pasukan tentara yang kalian tidak sanggup untuk melawannya. Tentara daripada jenis manusia, jin, ya, dan juga hewan-hewan, burung-burung. Disebutkan ketika tentara Sulaiman ini keluar, ya, burung-burung ini pun berbaris di atas menaungi mereka dari panas. Subhanallah. Dan juga dari hujan. Ya. Jadi Nabi Sulaiman mengatakan, kembalilah kalian dengan hadiah-hadiah kalian. Sungguh kami akan datangkan kepada kalian tentara, pasukan yang kalian tidak akan sanggup melawannya. Walanukhrijannahum minha, dan kami akan keluarkan kalian, usirkan daripada negeri kalian. Adillatan wahum sawirun, dalam keadaan dihina-dina. Subhanallah. Ketika mereka tidak mau tunduk dengan Nabi Sulaiman. Insyaallah ikhwah, kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, ya, tentang kisah Nabi Sulaiman dan juga